Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak kala kita mendengar kata bidadari, tentu yang terlintas di benak kita ialah seorang wanita yang sangat cantik jelita, suci, dan sopan. Lantas seberapa cantikkah bidadari surga itu? Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak menerangkan tentang bentuk dan sifat para bidadari itu, dan juga Rasulullah ada menjelaskan dalam beberapa hadis tentang mengenai bidadari surga itu. Lalu bagaimanakah sebenarnya bentuk dan sifat-sifat para bidadari itu? Baiklah, mari kita simak ulasannya. Pertama, bidadari itu sangat cantik dan kesuciannya terjaga. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan bahwa sifat bidadari dengan cantik dan terjaga. Hal ini sesuai dengan firman Allah di dalam Al-Quran, yang artinya, bidadari-bidadari yang jelita, putih bersih dipingit dalam rumah. Quran Surat Ar-Rahman ayat 72. Dalam ayat tersebut Allah menggambarkan keadaan bidadari itu, mereka sangat cantik jelita. Kulit mereka putih bersih tanpa noda dan mereka terjaga dalam setiap tingkah laku mereka, dan para bidadari itu dipingit dalam rumah. Kedua, bidadari itu tidak dapat dibayangkan kecantikannya. Dari Abu Hurairah, ia mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman, Aku siapkan bagi hamba-hambaku yang salih, sesuatu yang tak pernah dilihat oleh mata, tak pernah didengar oleh telinga, dan tak pernah terlintas oleh pikiran. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka berdasarkan hadis Nabi ini, siapapun tak ada yang bisa menyangkal tentang pesona yang dimiliki oleh bidadari itu. Bahkan tak pernah terbayangkan tentang kecantikannya itu. Ketiga, bidadari itu memiliki keharuman yang semerbak. Selain memiliki wajah yang cantik jelita, bidadari surga itu memiliki keharuman yang semerbak. Hal ini sesuai hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekiranya salah satu bidadari surga datang ke dunia, pasti ia akan menyinari langit dan bumi, dan memenuhi antara langit dan bumi dengan aroma yang harum semerbak. Sungguh tutup kepala salah seorang wanita surga itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keempat, mereka belum pernah disentuh oleh siapapun. Allah Azza wa Jalla menjelaskan hal ini di dalam Al-Quran, bahwa para bidadari itu juga digambarkan memiliki sifat yang sopan dan mereka terjaga. Mereka benar-benar dalam perlindungan Allah, sehingga para bidadari itu belum pernah disentuh oleh manusia dan jin. Bidadari-bidadari itu memiliki bersikap yang sangat sopan, mereka selalu menundukkan pandangannya. Juga mereka tak pernah disentuh oleh manusia dan jin. Quran Surat Ar-Rahman ayat 56. Kelima, bidadari itu laksana permata. Bidadari-bidadari ini hanya diperuntukkan bagi suami mereka saja. Selain cantik jelita, para bidadari itu putih dan bersih. Saking cantiknya para bidadari itu sehingga laksana permata yang indah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, seakan-akan bidadari itu permata yakut dan marjan. Para ahli tafsir lainnya mengatakan bahwa yang dimaksudkan adalah bidadari-bidadari surga itu sebenarnya yakut dan seputih marjan. Keenam, cahayanya mampu menyinari bumi. Kesempurnaan bidadari digambarkan bahwa cahayanya mampu menyinari langit dan bumi. Dari Said bin Jubair, dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, ia berkata, saya pernah mendengar Ibnu Abbas berkata, sekiranya bidadari surga mengeluarkan telapak tangannya di bumi, maka akan membuat semua penduduk dunia kagum karena saking bagus dan indahnya. Jika bidadari itu mengeluarkan tutup kepalanya, maka matahari pada saat bersinar terang, akan berubah menjadi lampu yang kecil, yang tidak lagi terlihat cahayanya. Dan, jika bidadari itu menampakkan wajahnya yang cantik itu,
maka kecantikan wajahnya akan menyinari seluruh langit dan bumi. Ketujuh, mereka diciptakan dari 4 unsur. Mungkin kita merasa penasaran mengapa bidadari digambarkan begitu cantik jelita. Ternyata proses penciptaan bidadari itu berbeda dengan proses penciptaan manusia, malaikat dan jin. Manusia diciptakan dari tanah, malaikat diciptakan dari cahaya, sedangkan iblis diciptakan dari api, dan bidadari itu diciptakan dari 4 unsur. Hal ini sesuai sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya di dalam surga itu ada bidadari yang dinamakan Aina. Dia diciptakan dari 4 unsur, yaitu dari misik, kafur, anbar, dan zakfaron. Kedelapan, air liur bidadari itu rasanya tawar. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sekiranya bidadari surga itu meludah di 7 lautan bumi, maka pasti airnya akan berubah rasanya menjadi tawar. Hal itu disebabkan karena saking tawarnya mulut bidadari surga tersebut. Kesembilan, bidadari itu diciptakan 4 bahagian tubuhnya, yaitu dari unsur yang berbeda. Di surga, ada bidadari yang bermata jeli, ia diciptakan dari zakfaron. Zakfaron adalah merupakan sejenis bunga yang berwarna ungu nan cantik. Bunga ini tumbuh di Jazirah Arab yang mengeluarkan bau yang sangat harum. Putiknya memiliki banyak khasiat, karenanya bunga ini dijuluki bunga termahal di dunia. Dalam penciptaan para bidadari, bahagian tubuhnya diciptakan dengan unsur-unsur yang berbeda pula. Hal ini sesuai sabda Rasulullah. Allah menciptakan bidadari dari ujung jari kakinya hingga kedua lututnya dari zakfaron. Sedangkan, dari kedua lututnya hingga sampai dadanya diciptakan dari misik. Sedangkan dari dada hingga lehernya, diciptakan dari anbar, yang berwarna abu-abu. Dan dari leher hingga sampai kepalanya diciptakan dari kafur putih. Hadis riwayat Tirmidzi dan Tabrani. Ke-10. Bidadari itu bermata yang sungguh indah. Di dalam surga, ada seorang bidadari yang bernama Luqbah. Bidadari Luqbah ini memiliki mata yang sungguh indah, sehingga membuat bidadari-bidadari yang lain menjadi iri padanya, dan mengatakan bahwa ia akan bersama orang yang mencari keridhaan Allah. Semua bidadari surga kagum padanya. Mereka para bidadari yang lain menepuk bahu Luqbah dan berkata, betapa bahagianya engkau wahai Luqbah. Sesungguhnya, apabila pemburu surga mengetahui keberadaanmu, pastilah mereka akan serius mengerjakan amal solih. Di antara kedua matanya tertulis, barang siapa ingin mendapatkan istri di surga seperti aku, maka hendaklah ia berbuat untuk mencari keridhaan Robku. Ke-11. Bidadari itu tetap suci dan perawan. Wanita penduduk surga itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penciptaan yang tidak sama dengan keadaannya ketika di dunia. Mereka diciptakan dengan bentuk dan sifat yang paling sempurna, yang tidak akan binasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan para bidadari itu sebagai gadis-gadis yang perawan selamanya. Dalam seluruh keadaan, mereka membuat suami mereka amat mencintai mereka, karena tutur katanya yang baik, bentuk dan penampilannya yang indah, kecantikan parasnya, serta rasa cintanya kepada suami. Quran Surat Al-Waqiah ayat 35. Ke-12. Mereka memiliki bentuk tubuh yang sangat indah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, di dalam surga itu terdapat segala apa yang diidamkan oleh jiwa dan sedap dipandang mata. Surat As-Zukhruf ayat 71. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah menafsirkan ayat di atas dengan ucapannya, kalimat dalam ayat ini merupakan lafaz yang mengumpulkan seluruh maknanya.
Ia mencakup seluruh kenikmatan dan kegembiraan, serta segala hal yang bisa menyejukkan mata dan menyenangkan jiwa. Salah satu di antara kenikmatan surga adalah beroleh pasangan berupa bidadari surga yang jelita. Al-Quran menggambarkan sifat dan kemolekan mereka dalam banyak ayat, di antaranya. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa akan mendapatkan kesenangan, yaitu kebun-kebun, buah anggur, dan gadis yang perawan lagi sebaya. Surat An-Naba ayat 31-33. Ibnu Abbas, Mujahid, dan selainnya menafsirkan bahwa kawaib adalah nawahid, yakni buah dada bidadari-bidadari tersebut kencang dan tidak terkulai jatuh. Sebab mereka adalah gadis-gadis perawan yang atrap, yaitu sebaya umurnya. Ke-13. Umur para bidadari itu sebaya. Hal ini berdasarkan firman Allah di dalam Al-Quran yang artinya, sesungguhnya kami menciptakan mereka, wanita surga, dengan langsung, dan kami jadikan mereka gadis-gadis perawan, yang penuh cinta lagi sebaya umurnya. Surat Al-Waqiah, ayat 35-37. Wanita penduduk surga diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penciptaan yang tidak sama dengan keadaannya ketika di dunia. Usia mereka, para bidadari surga ini, sebaya, yaitu usia sekitar 33 tahun, sebagai usia puncak dan matang dan akhir usia anak muda. Baik bidadari surga maupun wanita penduduk dunia yang menjadi penghuni surga, Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan sebagai gadis-gadis yang perawan selamanya, dalam seluruh keadaan. Mereka membuat suami mereka amat mencintai mereka karena tutur katanya yang baik, bentuk dan penampilannya yang indah, kecantikan parasnya, serta rasa cintanya kepada suami. 14. Tutur katanya sangat indah. Apabila bidadari itu berbicara, maka orang-orang yang mendengarnya, pasti ingin ucapannya itu tidak berhenti. Khususnya lagi, ketika bidadari itu berdendang dengan suara mereka yang lembut dan merdu menawan hati. Ketika suaminya melihat adab, sifat, dan kemanjaannya, penuhlah hati si suami dengan kegembiraan dan kebahagiaan. Ke-15. Bidadari itu melayani suami mereka dengan sebaik-baiknya. Dan, tak kala suami mereka mengajak mereka untuk berhubungan intim, maka ia akan selalu siap melayani suaminya. Dan ia akan melakukan pelayanan yang terbaik untuk suaminya. Mereka dalam keadaan suci dan perawan selamanya. Maka setelah suaminya puas dengan layanannya, lalu mereka kembali lagi menjadi perawan. Begitulah terus-menerus keadaan bidadari itu. 16. Mereka tidak pernah berselisih. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan mereka sebagai perempuan yang selalu gadis lagi sebaya, selalu cocok hatinya. Tidak pernah berselisih, saling dekat, saling meridai dan diridai, tidak pernah bersedih, dan tidak pula membuat sedih yang lain. Bahkan, mereka adalah jiwa-jiwa yang bahagia, menyejukkan mata, dan menyejukkan pandangan. Hal ini sesuai dengan firman Allah di dalam Al-Quran, yang artinya, sesungguhnya kami menciptakan mereka, wanita surga, dengan langsung, dan kami jadikan mereka gadis-gadis perawan, yang penuh cinta lagi sebaya umurnya. Surat Al-Waqiah ayat 35-37. Mereka membuat suami mereka amat mencintai mereka, karena tutur katanya yang baik, bentuk dan penampilannya yang indah, kecantikan parasnya, serta rasa cintanya kepada suami. 17. Bidadari itu sangat setia kepada suami mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, di ranjang-ranjang itu ada bidadari-bidadari yang menundukkan pandangannya. Maka nikmat Rabb kalian yang manakah yang kalian dustakan? Tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka, penghuni-penghuni surga yang menjadi suami mereka, dan tidak pula oleh jin.
Maka nikmat Rabb kalian yang manakah yang kalian dustakan? Seakan-akan bidadari itu permata yakut dan marjan. Surat Ar-Rahman ayat 55-58. Mereka menundukkan pandangan dari melihat selain suami mereka. Oleh karena itu, mereka tidak pernah melihat sesuatu yang lebih bagus daripada suami mereka. Diriwayatkan bahwa salah seorang dari mereka, bidadari, berkata kepada suaminya, "Demi Allah, aku tidak pernah melihat di dalam surga ini sesuatu yang lebih indah daripada dirimu. Tidak ada di dalam surga ini sesuatu yang lebih kucintai daripada dirimu. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikanmu untukku dan menjadikanku untukmu." Bidadari yang menjadi pasangan bagi hamba yang beriman tersebut adalah gadis perawan yang tidak pernah digauli oleh seorang pun sebelum suami-suami mereka, dari kalangan manusia dan jin. Mereka diibaratkan layaknya permata yakut yang bersih bening dan marjan yang putih. Sebab, bidadari surga memang berkulit putih yang bagus lagi bersih. Mereka menundukkan pandangan dari melihat selain suami mereka. Oleh karena itu, mereka tidak pernah melihat sesuatu yang lebih bagus daripada suami mereka. Di dalam surga-surga itu ada bidadari-bidadari yang baik-baik akhlaknya, lagi cantik-cantik parasnya. Surat Ar-Rahman ayat 70. Terkumpullah kecantikan lahir dan batin pada bidadari atau wanita surga itu. Ke-18. Mereka tinggal di rumah yang terbuat dari mutiara. Rumah para bidadari itu terbuat dari mutiara yang sangat indah. Mereka selalu tinggal di dalamnya, dan mereka selalu menyiapkan diri untuk melayani suami mereka. Namun, terkadang mereka pun akan keluar berjalan-jalan di kebun-kebun dan taman-taman surga. Sebagaimana hal ini biasa dilakukan oleh para putri raja dan yang semisalnya. 19. Mereka memakai pakaian dari sutra. Hal ini sesuai dengan firman Allah yang artinya, "Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa akan berada dalam tempat yang aman, yaitu di dalam taman-taman dan mata-mata air." Mereka memakai sutra yang halus dan sutra yang tebal, duduk berhadap-hadapan, demikianlah. Dan kami nikahkan mereka dengan bidadari-bidadari. Petik 2. Surat Ad-Duhan, ayat 51-54. Di sisi mereka ada bidadari-bidadari yang tidak liar pandangannya, qosiratut tarf, dan jeli matanya, seakan-akan mereka adalah telur burung unta yang tersimpan dengan baik. Surat Asy-Saffat, ayat 48-49. Qosiratut tarf adalah afifat, yakni wanita-wanita yang menjaga kehormatan diri. Mata mereka bagus, indah, lebar, dan berbinar-binar. Tubuh mereka bersih dan indah dengan kulit yang bagus. Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, mereka terjaga, tidak pernah disentuh oleh tangan. Ini menunjukkan ketampanan lelaki dan kecantikan wanita di surga. Sebagiannya mencintai yang lain dengan cinta yang membuatnya tidak memiliki hasrat kepada yang lain. Hal ini juga menunjukkan bahwa mereka seluruhnya menjaga kehormatan diri, tidak ada hasad di dalam surga, tidak ada saling benci dan permusuhan. Sebab, tidak adanya alasan yang bisa memicu hal tersebut. 20. Bidadari itu memiliki sifat cemburu. Para bidadari pun ternyata memiliki sifat cemburu. Mereka cemburu kepada para calon suaminya yang masih hidup di dunia. Dikisahkan bahwa bidadari itu sangat merindukan untuk bertemu dengan para suaminya. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, bahwa Rasulullah menceritakan tentang seseorang yang masuk surga. Ketika dipertemukan dengan dua istrinya dari bidadari. Kemudian bidadari tersebut berucap, "Segala puji bagi Allah, Zat yang menghidupkanmu buat kami, dan menghidupkan kami buatmu." Hadis riwayat Muslim nomor 482 dari Muaz bin Jabal.
Rasulullah mengabarkan, ketika seorang istri menyakiti suaminya di dunia, maka istrinya dari kalangan bidadari di surga itu sangat marah, dan berkata, "Jangan engkau sakiti dia. Semoga Allah membinasakanmu. Ia bagimu hanya tamu yang hampir saja akan meninggalkanmu untuk kami." Hadis riwayat Ahmad nomor 22.754. Sahabatku, demikianlah gambaran-gambaran tentang bentuk dan sifat-sifat para bidadari surga itu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik kepada kita untuk beramal dengan amalan yang dapat menyampaikan kepada ridho-Nya, dan memasukkan kita ke dalam surga untuk bertemu dengan istri kita di surga, yaitu para bidadari. Amin ya robbal alamin.